Annyeong, Sobat Yorsei. Jadi, balik lagi di acara Yorsei Debak Season 3 bareng sama aku, Gabriel. Setelah 2 hari kemarin, kita bareng sama Kak Hiromi yang jadi hostnya. Hari ini dan besok, aku bakal membawakan acara kelas Bahasa Korea bareng sama kalian nih. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang Hangul dan pelafalannya. Nah, kira-kira hari ini kita bakal belajar apa ya? Yuk, kita sapa dulu nih Safira Sam yang udah hadir di sini. Halo, Kak Safira. Halo, annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Jadi, nggak kerasa nih udah hari ketiga kelas Bahasa Korea kita. Nah, kira-kira kita bakal belajar materi apa ya hari ini? Oke, karena kemarin kita udah belajar juga ya, cara membaca Hangul, cara menulisnya juga. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi semuanya. Seperti ya guys. Bentar. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi tentang traveling. Kita akan membahas kalimat-kalimat yang sering diucapkan dan bagaimana cara membuat kalimatnya ketika traveling. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum mulai materi hari ini, aku mau ngingetin beberapa hal buat sobat-sobat Yorsei yang udah hadir di sini. Jadi yang pertama, jangan lupa ikutin acara kita dari awal sampai akhir, karena link presensinya bakal dibagiin di akhir acara. Terus yang kedua, jangan lupa juga buat mengabadikan keseruan kelas kita hari ini di Instagram story masing-masing. Dan jangan lupa juga buat tag Instagram @yoursay_id dan @teyang_culture. Karena itu bakal jadi salah satu syarat untuk klaim e-sertifikatnya. Nah, terus buat kalian semua yang selama kelas ini mau bertanya, silakan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat biar nanti bisa dijawab sama narasumber kita. Kemudian yang terakhir, buat teman-teman yang udah hadir juga boleh banget nih langsung mengaktifkan kameranya biar kelas hari ini bisa lebih interaktif. Nah, terus tanpa berlama-lama, tempat dan waktu aku persilakan buat Safira Sen. Oke, terima kasih Kak Gabriel. Kalau gitu kita langsung aja ya guys ya ke materi selanjutnya. Kita lanjutkan dari materi kemarin. Kemarin kan kita udah belajar tentang Hachim ya, tentang tajwidnya huruf Korea. Jadi gimana cara membaca Hangul yang baik dan benar. Sekarang, sebelum kita ke materi tentang traveling ke Korea, aku mau jelasin sedikit mengenai struktur kalimat. Mengenai struktur kalimat dalam bahasa Korea. Biar teman-teman semua di sini walaupun nggak pusing gitu. Ketika nanti ada satu kalimat bahasa Korea, kok ini susunannya gimana ya? Kok ini aku pusing ya? Ini kenapa objeknya dulu? Kenapa nggak kata kerjanya dulu? Kayak gitu. Oke? Ini bisa dilihat di halaman 30 ya. File yang 1.0 Hangul. Nggak ada di bagian struktur kalimat. Jadi, struktur kalimat bahasa Korea itu sedikit berbeda dari bahasa Indonesia.
Kalau misalnya bahasa Indonesia itu susunannya subjek dulu, terus predikat, terus objek, terus keterangan, gitu kan. SPOK, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Kalau di bahasa Korea, kita balik. Susunan awalnya masih sama, subjek dulu. Nah, tapi setelah subjek, itu bukan predikat. Kalau misalnya ada keterangan, misalnya keterangan waktu atau keterangan tempat, itu keterangannya dulu. Jadi, setelah subjek itu keterangan. Setelah keterangan, ini ada objek. Baru objeknya. Keterangan waktu, keterangan tempat, baru objeknya. Setelah objek, baru predikat. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu SPOK, di bahasa Korea itu SKUP. Contohnya gimana, Sen? Contohnya, misalnya Indah, ya kan? Indah makan roti tadi malam. Nah, berarti kalau susunannya di bahasa Korea, itu Indah, kemudian tadi malamnya dulu. Indah, tadi malam, terus objeknya. Roti, baru makan. Jadi si predikatnya, makannya itu selalu ada di akhir. Seperti itu. Itu susunan kalimat bahasa Korea. Selalu seperti itu. Jadi di bahasa Indonesia SPOK, di bahasa Korea itu SKOP. Oke? Coba ke kalimat yang lebih simpel deh. Misalnya nggak ada keterangannya. Misalnya kayak cuma nama saya adalah Vira gitu ya. Nama saya adalah Vira. Berarti kalau di bahasa Korea, nama saya Vira dulu, baru adalah. Gitu. Jadi adalahnya di belakang. Oke? Nama saya, bahasa Koreanya itu 제 이름은. 제 이름은. Vira adalah dalam bahasa Korea 입니다. 제 이름은 Vira입니다. Kayak gitu. Oke, jadi si predikatnya, si adalahnya itu di ujung. Kayak gitu. Oke? Bisa dibaca ya di sini. Lebih lanjut, kalimat bahasa Korea memiliki struktur subjek, predikat, atau subjek, objek, predikat untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Gitu kan, kayak tadi. Indah, roti, makan, gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada objeknya masih sama dong, masih. Misalnya Indah makan, gitu kan. Di bahasa Korea juga sama, Indah makan. Tapi ketika ada objeknya itu pindah ke tengah. Indah roti makan. Kan kalau kita Indah makan roti. Di bahasa Korea jadinya Indah roti makan. Seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman menemukan ada partikel, jadi ada suku kata, ada ini nih, I dan K. Di contoh kalimat yang nanti akan kita pelajari, jangan bingung, I dan K ini nggak ada artinya. Dia itu fungsinya adalah untuk menunjukkan subjek. Maksudnya gimana, Sam? Kalau di bahasa Indonesia tuh nggak ada. Kalian ini termasuk hal baru ya, karena di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh nggak ada. Jadi di bahasa Korea, di tata bahasanya, dia punya yang namanya partikel. Si partikel ini tuh biasanya nggak punya arti, hanya punya fungsi. Si partikel I sama K ini hanya untuk menunjukkan subjek. Misalnya, Indah makan roti. Indah shika. Nah, ini nih. K-nya ini berarti dia gak punya arti. Terus ini shi-nya apa?
Shi itu kayak panggilan ya. Panggilan untuk menghormati lawan bicara kita. Dipakainya kalau kita belum akrab-akrab banget. Indah shi, nona indah gitu. Indah shiga, nah siganya ini tuh adalah partikel subjek. Jadi untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah indah. Gitu. Oke, itu i sama ga. Kemudian ada juga partikel untuk menunjukkan objek, yaitu dan le. Dan le. Oke, tadi i sama ga itu untuk menunjukkan subjek, dan le itu untuk menunjukkan objek. Indah makan roti. Objeknya kan roti ya. Roti dalam bahasa Korea adalah pang. Nah, ini nih, pang. Pang ini artinya roti. Terus kita tambahin partikel objek. Nah, partikel objeknya tadi atau le. Dia karena akhirnya konsonan, dia pakai jadinya pange. Indah siga pange. Terus baru predikatnya makan. Makan itu mokta. Oke, mokta. Makan. Nah, jadi kalau di bahasa Korea, kata kerja, kata sifat, itu dia pasti belakangnya ada kata da-nya. Makanya kemarin kita belajar bacin, banyak ya kosakata yang ada da-nya. Mokta, gitu. Mokta. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kalimat, ketika kita mau ngobrol, dia nggak boleh langsung pakai si bentuk da ini. Jadi si mokta ini tuh bentuk dasar. Nah, sidaknya kita buang, terus kita bisa pilih. Karena bahasa Korea itu punya 3 bentuk. Bentuk formal, semi formal, jadi setengah formal gitu ya. Sama bentuk informal, bentuk yang casual, bentuk santai. Dari 3 bentuk ini kita bisa pilih. Mau pilih yang mana? Nah, di sini yang ada di contoh, ini ada mok sep ni da. Yang kemarin ya, yang belakangnya nida 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 itu bentuk formal. 먹습니다. Itu tidaknya dibuang, ganti sama semnida, 먹습니다. Itu indah roti makan, indah makan roti. Jadi cara menerjemahkan bahasa Korea itu terjemahkan dari awalnya subjeknya, terus ke belakang. Indah makan roti. Kayak gitu. Oke. Kemudian, nah ini ya, kata kerja dalam kalimat dapat muncul dalam berbagai bentuk, gitu. Jadi kalau misalnya kata kerja itu kayak pergi, makan, minum, gitu ya. Itu pasti punya bentuk dasar kalau di bahasa Korea. Misalnya pergi itu kada. Nah ini ya, ada daknya. Tapi ketika mau bilang, aku pergi, 저는, 나는, gak boleh. Jadi daknya tuh harus dibuang, terus kita ganti. Kita ganti sama bentuk-bentuk tadi. Bisa pakai bentuk formal, semi formal, informal, kayak gitu. Makanya dia berubah jadi 가요, 갑니다, 갔습니다, 갈 거예요, 갈 겁니다, 가세요, 갑시다, 가자, kayak gitu. Itu adalah struktur kalimat bahasa Korea. Seperti itu. Oke? Nih contoh. Budi pergi. Budi Shiga, atau kita udah akrab nih sama Budi, berarti nggak usah pakai si. Budiga, gitu. Budiga kayu atau kamnida. Ini bentuk formal. Jadi nggak boleh langsung bilang Budi, Budiga, kada, nggak boleh. Kayak gitu. Oke, ini ada yang mencoret. Boleh dihapus dulu tadi Kak siapa? Kak Amrita ya? Halo, Kak Amrita? Bisa. Guys, di kalian apakah ada coretannya? Kamu kita jangan panik ya. Boleh ini dihapus dulu. Halo, halo.
Udah di chat? Sorry, it's okay, 괜찮아요. Ya udah, kalau misalnya udah ketemu cara ngapusnya, tolong dihapus ya. Kita lanjut dulu. Budi가 갑니다. Budi pergi. Terus kalau misalnya di bahasa Korea, ada juga past tense, future tense, sama kayak di bahasa Inggris. Budi sudah pergi, jadi udah lewat gitu. Budi pergi kemarin misalnya. Dia jadi Budi가 갔습니다, kayak gitu-gitu. Jadi yang diubah itu adalah akhiran dari si kata kerjanya. Seperti itu. Budi pergilah, dia jadi nyuruh. Budi si kaseo. Karena manggil jadi si partikel subjeknya tadi dihilangin juga nggak apa-apa. Karena kita manggil. Budi kaseo. Budi si kaseo. Kayak gitu. Oke. Itu sekilas tentang struktur kalimat bahasa Korea. Oke, jadi susunannya itu subjek, kemudian kalau ada keterangan waktu atau keterangan tempat, keterangannya dulu, baru objeknya, baru predikatnya. Seperti itu. Oke, semuanya. Ini Kak siapa tadi? Sudah menemukan cara untuk menghapusnya? Belum? Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Kita akan membahas tentang traveling. Seputar traveling. Atau ada yang udah pernah mungkin ke Korea, atau mungkin ada rencana mau liburan ke Korea tahun ini. Kita akan membahas tentang traveling. Oke. Oke, alhamdulillah hilang ya kuning-kuningnya. Oke, ini aku share screen baru. Udah muncul, Yorobun? Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Sudah muncul? Udah ya? Oke. Kamsahamnida. Kalau gitu, kita mulai. Oke, jadi travel to Korea. Hanguk. Jadi orang Korea nyebut negaranya sendiri itu bukan Korea ya guys, tapi Hankook. Nah ini ya, sambil belajar baca lagi Hangulnya. Hankook atau Hanguk. Yoheng. Yoheng itu traveling. Jadi traveling di Korea. Hanguk Yoheng. Kita lihat dulu kosakata tentang traveling ya guys ya. Aku mau kalian sambil belajar baca. Nah, ini dia. Ada Yoheng 관련 어휘. 어휘 ini vocab. Jadi vocab seputar traveling gitu. Oke. Ada yang mau bantu baca? Di sini aku tambahin romanisasinya kok ya. Jadi kalau misalnya masih lupa-lupa Hangul, boleh dibaca tengahnya. Tapi karena kalian udah tahu nih cara membaca bahasa Korea kayak gimana, G-nya jangan terlalu tebel seperti itu. Coba diusahakan semirip mungkin sama orang Korea. Ada yang mau coba? Bantu aku baca kosakatanya. Kak Yunion Puspita mungkin mau coba? Ayo, ayo, ayo. Yang bisa on mic ya. Ada yang mau? Kalau nggak ada, aku panggil. Aku panggil ya. Coba Kak, siapa nih? Kak Putri. Ada Kak Putri? Kak Putri? 혹시 있어요? Ada Kak Putri? 없어요? Ayo dong. Jangan takut salah ya. Nggak apa-apa kok. Udah aku tulis juga romanisasinya. Mana. Ada yang mau? Ada yang mau? Kak Putri? 없어요? Nggak ada yang mau coba?
Ini udah aku tulis loh. Coba aku, Sam. Lupa sih. Siapa itu? Mutiara. Oke, Kak Mutiara. Coba yuk. Coba, aku mau dari atas nih. Bandara. Gimana cara bacanya? Gunghang. Oke. Kumhang. Betul, ada hak ya soalnya. Tapi ingat, ada tajwidnya di sini. Nah, makanya aku tulis romanisasinya Kumang. Gitu. Kungang. Jadi haknya nggak dibaca. Karena yang di bawah ketemu hak. Ya kan, haknya nggak dibaca. Kumang. Kumang. Lanjut, pesawat. 비행기. 오케이, 잘했어요. 비행기. tas. 가방. 가방. barang bawaan. 짐. Oke, 좋아요. Jadi ini beda ya, Hirobun. Kalau misalnya mau bilang tas, itu kabang. Tapi ketika kalian traveling kan pasti nggak cuma bawa satu tas dong. Pasti kalian bawa koper, bawa tas ransel, bawa banyak barang. Itu disatukan, jadi kita bilangnya gym, bukan kabang lagi. Oke, barang bawaan itu gym. Kemudian paspor. Apa itu paspor? 여권. 발음 좋아요. 여권. 여권 itu paspor. Visa. 비자. Visa. Jadi dia sama ya. Visa, tapi karena kalau di bahasa Inggris kan penyebutnya visa, gitu kan. Visa. Jadinya visa, gitu. Kamera. 카메라. Oke, sama ya dengan kamera. Dia pakai Q. Kamera. Foto. 사진. 사진. Oke, sa진. Kacamata hitam. Sunglasses. 선글라스. Oke, jadi dia pakai bahasa Inggris, tapi dibacanya ala-ala Korea, pakai huruf Hangul. Sunglasses. Gitu, sunglasses. Next, kartu kredit. Ini nih. Wajib. 신용카드. Oke, 신용카드. Kadernya dari kartu ya, dari kartu. 신용카드. Oke, next. Kartu debit. 현금 카드. Oke, 현금카드. 신용카드, 현금카드. Itu yang wajib ya, apalagi kalau misalnya kalian mau liburan ke Korea. Uang tunai, cash. 현금. Oke, 현금. 맞아요. 현금. Nah, tadi 현금 카드. Uang tunainya aja 현금. Tapi kalau mau bilang uang itu don ya, guys. Don. Don itu uang. Dompet. 지갑. Oke, 지갑. Ada biuk nih, ada bak di bawah dibaca P. 지갑. Peta. 지도. Gitu? 지도. Gitu yakin? Coba baca sekali lagi. 지도. Gitu? Ini jit ya. Nih, udah aku tulis. Jido. Oke? Jido. Itu peta. Kemudian, apakah itu saja? Oke, masih ada. Tapi aku pengen ganti dong. Jangan Kak Mutiara lagi. Sudah lancar. Coba yang lain. Ada yang mau? Kak Iren, coba. Kak Iren Nadira. Yang bertemu aku di Instagram. Kak Iren. Yes, Sam. Oke, kita coba ya. Masih seputar travel vocabularies. Silahkan kalian nih. Coba sepatu. 신발. Oke, 신발. 맞아요. Jadi 신발 itu sepatu yang casual, gimana ya? Bukan casual sih. Kalau misalnya traveling kan kita lebih nyaman sih pakai sneakers ya.
sepatu sneakers, sepatu olahraga itu 신발. Jadi kalau misalnya kalian pakai high heels, pakai pantofel, pokoknya sepatu-sepatu formal, itu bukan 신발, tapi itu gudu. Wah, Sen, berarti beda dong. Iya, beda. Penyebutannya juga beda. Ada 신발, ada gudu. Gitu. Kemudian coat. Apa itu coat? 코트, 좋아요. 코트. Tuh ya. Ini masih sama dari bahasa Inggris, tapi pronounce-nya, pelafalannya itu pakai hangul. Jadi coat. Gitu. Padded jacket. Padding, jaket padding. Apa tuh? 패딩, 맞아요. padding. Sama ya, padding, tapi dia pakai piep, jadinya padding. Sendal. Apa itu sendal? 슬리퍼, Oke, slipper. Slipper gitu ya. Bahasa Inggrisnya kan slipper yang sendal jepit. Ini slipper. Masih pakai bahasa Inggris, tapi diucapkannya pakai hangul. Topi. 모자, Oke, 좋아요. 모자. topi. Baju, pakaian. 옷, 좋아요. 옷. Ada shirt di bawah, dibaca T. Penginapan. 숙소, Sukso. Jadi mau bilang penginapan itu sukso. Kalau mau bilang hotel aja, hotel. Gitu ya. Suksoa hotel. Peralatan mandi. Nah, ini harus ada nih. 세면도구, 좋아요. 발음 좋아요. 세면도구. 세면도구. Peralatan mandi. Obat darurat. First aid. Ini juga harus ada. 비상약, 맞아요. 비상약. Oke, 약 itu obat. Oke, 비상약. 약 itu obat. Kayak gitu. Itu ya, persiapan-persiapan apa aja nih yang harus dibawa ketika traveling, ya kan, yang diperlukan. Itu adalah vocab traveling, traveling. Kemudian, oke, di sini ada musim. Musim ini 계절. Oke, 계절. Musim. Di Korea kan ada 4 ya, ada 4. Kemudian waktu yang paling bagus untuk traveling ke Korea itu ini ya, saat spring, musim semi. Musim semi ini 봄. Terus favorit aku saat ini autumn, musim gugur, 가을. 봄 sama 가을. Kemudian 2 lagi ini musim panas, 여름. Oke, 여름. Sama musim dingin, 겨울. Nah, ini biasanya suka ketukar nih antara musim gugur dan musim dingin. Antara autumn sama winter suka ketukar. Kalau musim gugur itu 가을. 가을. Musim dingin itu 겨울. 겨울. Beda ya, meskipun hampir mirip. 가을, 겨울. Jadi 봄, 여름, 가을, 겨울. Gitu. Oke. Biasanya musim semi springnya itu dari bulan Maret. Biasanya Maret. Akhir Maret sampai pertengahan April. Nah, jadi itu waktu paling bagus. Kalau misalnya kalian mau melihat ini, melihat cherry blossom. Pohon-pohon tuh pada pink gitu ya, pada lucu-lucu, bagus banget pemandangannya. Berarti kalian harus ke sana saat bulan Maret atau April. Kemudian, kalau misalnya kalian mau ke sana saat 여름, musim panas, tapi ini tuh
nggak recommended sih, soalnya dia panas banget ya, lebih panas dari Jakarta. Suhunya bisa di atas 31. Yorem ini sekitar bulan Juni ya, Juni, Juli, sampai Agustus. Juli sampai Agustus, ini Yorem. Kemudian, Gaul, nah ini kalau misalnya kalian mau lihat Korea pas lagi merah-merah atau kuning-kuning, itu cocoknya bulan September sih, September ke Oktober. Gaul. Terus kalau kalian mau ngerasain salju, itu Januari. Biasanya Desember sampai Januari akhir. Cool. Gitu. Oke. Oke, ini adalah Gyotong Sudan. Oke, Gyotong Sudan, public transportation yang paling banyak dipakai di Korea. Kan kalau di Indonesia biasanya apa ya? Angkot. Ya kan? Kalau di Bandung, di Jakarta, angkot. Gitu. Atau di Jakarta juga udah ada subway. Nah, kalau di Korea yang paling banyak itu adalah bus. Bus ini bus. Jadi benar-benar sama bus tapi pakai hangul. Bus. Ya, bus. Nah, ini penampakannya ya. Penampakan bus yang ada di Korea sama aja kayak Damri ya, sama kayak di sini. Terus halte busnya, ada yang mau coba baca? Ini kemarin sempat dibahas. Coba Kak Iren lagi, Kak Iren. Halte bus, apa bahasa Korea? bus 정류장. Oke, post, 정류장. Nah, meskipun di sini ada riu, di sini ada tajwidnya. Ing ketemu real, ya kan? Ing ketemu ra, ketemu r, r-nya berubah jadi n. Jadi post, 정류장. Gitu, halte bus. Setelah bus, yang paling sering dipakai itu adalah kereta subway, kereta bawah tanah. Oke, ini namanya 지하철. Oke, 지하철, kereta bawah tanah. Terus subway stationnya, stasiunnya namanya 지하철역. 지하철역. Tapi kalau misalnya bacanya disatuin jadinya 지하철역. Karena realnya naik. Nih. Itu saya 지하철역. Tapi kalau misalnya nggak di space gitu ya, kalian nyebutnya langsung subway station. 지하철역. Realnya naik ke iungnya. Jadi R-nya ada lagi, bunyi R-nya ada lagi. 지하철역. Gitu. Biasanya di jalan-jalan ya, ada jalan ke bawah tanah gitu, menuju 지하철역. Kayak gini. Ini masuk ke dalam gitu, turun ke bawah. Kayak gitu. Terus, untuk menggunakan si bus sama 지하철 ini, kalian butuh kartu transportasi. Misalnya namanya T-Money. Oke. Di Jakarta juga ada ya. Baru di Jakarta aja, karena baru di Jakarta yang ada keretanya. Kalian harus beli T-Money agar bisa naik kedua transportasi ini. Berarti nggak nerima cash dong, nggak nerima hyonggeum dong, Sam. Ya, kalian kalau mau naik ini harus beli T-Money dulu. Gitu. Oke, selain itu, kalau misalnya kalian nggak mau naik bus, nggak mau naik 지하철, nggak mau naik subway, kalian bisa naik taksi. Kayak gini penampakannya taksi, tapi dia lebih mahal ya guys, sama aja kayak taksi di Indonesia. Gitu. Taksi. Atau misalnya kalian mau rental mobil itu bahasa Koreanya 자동차. Biasanya disingkat jadi ca.
Oke, 자동차 atau cukup ca aja. Gitu. Tapi tentu saja kedua transportasi ini lebih mahal dibandingkan yang tadi. Kemudian kalau misalnya kalian, terutama di Seoul ya, karena di Seoul itu banyak banget taman, kalian bisa rental sepeda. Sepeda ini 자전거. Oke, 자전거. Ada sepeda. Nah, biasanya si bayarnya pun bisa pakai si Timani tadi, 자전거. Jadi si Timani itu kegunaannya banyak banget. Kemudian ada 교통수단 lagi, transportation ini motor, otobai. Tapi nggak ada ya di sana tuh, nggak ada ojol gitu yang pakai motor, nggak ada. Jadi fungsi otobai di Korea itu sebagai apa nih? Ada yang tahu? Apa profesinya? Apa ini? Ada yang tahu? Iya, Bun. Apa nih profesinya? Kak Iren lagi, Kak Iren. GoFood. GoFood. Betul. Benar. Jadi fungsi otobai di 한국, 오토바이는 한국에 그냥 배달 tuh delivery. Jadi sebagai delivery paket, delivery makanan gitu. Jadi kalau kalian ke Korea, kalian tidak akan menemukan banyak sepeda motor gitu. Tapi saya di drama-drama bukannya ada ya ke sekolah pakai motor gitu. Itu hanyalah drama. Oke, jadi jangan sama. Oh, ada yang chat kurir. 맞아요. Sebagai kurir. Begitu. Oke. Next, ada apa lagi? Oke, public place. Kalau tadi 교통수단, public transportation, sekarang ada 공공장소. 장소 ini place. 공공장소 ini public place. Tadi kalau kalian mau beli Timani, kalian bisa beli di sini nih. GS25. GS25. Dan SIU. Ini tuh Indomaret sama Alfamart-nya Korea. Convenience store. Pion, nah, gimana nih bacanya? Ada huruf E, tapi sebelumnya konsonan. Jadi bacanya gimana? Ada yang mau coba? 편의점. 편의점, 맞아요. 편의점. 편의점. Dia jadi I ya. Merangkap ke I. 편의점. Gitu. 편의점. Gitu ya. Itu adalah Alfamart dan Indomaret-nya Korea. Convenience store. Kemudian ini yang penting juga, ada toilet. Toilet itu 화장실. Shil ini ruangan. Hwajang itu sebenarnya touch up ya, make up gitu, rias. Ruang rias, ruang kecil gitu, toilet, 화장실. Oke. Kemudian ada taman. Taman ini 공원. 공원. Oke, nah tadi kamu bilang kalau di Seoul itu banyak taman, banyak 공원. Jadi kalian bisa rental 자전거, sepeda. Terus sepedahan di 공원. Kemudian ada toko, kage. Tokonya jual apa sih? Macam-macam. Ada namanya Daiso. Kayak pernah dengar ada so-sonya pakai itu Miniso. Tapi ini versi Korea ya, Daiso. Dia barangnya murah-murah, dia jual segala macam sih, kayak semua perintilan, semua perintilan ada. Kayak tas, terus alat makan, ya pokoknya kayak Miniso lah, tapi dia lebih lengkap. Kyo Daiso. Oke. Apotek. Apotek, tadi obat itu yang. Apotek ini yang. Oke, Yakup. Bacanya bukan Yakub ya, karena ini ada giok ketemu giok lagi. Dia jadi Kak. Yakub. Gitu. Kemudian ada rumah sakit.
병원, 병원. Kayak gitu. Oke. Kerawinan. Oke, sekarang kita masuk ke tata bahasanya ya. Tadi kan udah ada barang-barang, terus ada tempat dalam bahasa Korea. Sekarang kita masuk ke tata bahasanya. Cara untuk menunjuk tempat. Ada sini, situ, sana. Kalau mau bilang sini, kita ada di sini. Tepatnya di mana kita sebagai pembicara berada, kita bilangnya yogi. Yogi. Kalau mau bilang situ, berarti tempat di mana lawan bicara kita berada. Itu kogi. Kogi. Di situ. Yogi, kogi. Kalau kita mau bilang sana, berarti tempatnya itu jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Itu chogi. Yogi, kogi, kogi. Gitu. Kemudian kalau mau menunjuk arah. Nah, ini lumayan banyak ya guys. Bisa dilihat satu-satu. Wait. Nggak kelihatan tulisannya. Oke. Ada atas. Atas itu wi. Wi. Kemudian lawan katanya bawah itu are. Jadi wi are. Wi are. Kiri. 왼쪽. 왼쪽. kanan, 오른쪽. Oke, 왼쪽, 오른쪽. Kalau mau bilang samping aja nggak pakai kiri kanan gimana, Sam? Yok. Yok. Yok ini samping. Oke, yok, samping. 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽, yok, samping. Kemudian kalau mau bilang belakang, 뒤. Oke, lawan kata belakang, depan itu up. Oke, jadi 뒤, up. Kalau mau bilang di antara itu 사이. Oke, 사이. Antara. Kemudian dalam, di dalam, an. Di luar, hak. Gitu. Ini lumayan banyak, jadi bisa kalian tulis juga ya kalau misalnya kalian mau ngapalin sambil ngapalin di sini. Terus cara pakainya gimana? Misalnya tadi kita pakai kosakata yang udah kita pelajari ya, toilet tadi 화장실. Terus kalau mau nanya toilet ada di mana? Berarti kan kita butuh kata tanya. Kata tanyanya adalah di mana? Mana? Where? Where itu 어디. Oke, 어디. Kemudian ada itu 있어요. 있어요. Sebenarnya dia dari kata ita. Ada daknya. Tapi kan nggak mungkin 화장실 어디 ita, nggak boleh ita, daknya buang, kita pakai semiformal. Bahasa semiformal di bahasa Korea itu biasanya belakangnya ada yuk-yuknya. Dan yang paling sering dipakai di drama pun seringnya pakai si bentuk semiformal ini. 있어요, diubah jadi 있어요, ada. Jadi kalau mau nanya, toilet ada di mana? Jadi toiletnya dulu, 화장실. Nah, ini ada nih, ada i. Berarti sebagai subjek yang tadi ya. Jadi kalian jangan bingung lagi ini itu apa? Apa artinya? Nggak ada artinya. Dia hanya menunjukkan bahwa subjeknya adalah 화장실, toilet. 화장실이 ada di mana? Mananya dulu baru ada. Karena terbalik kan dari bahasa Indonesia. 화장실이 어디에? Oke. Ini artinya di. Oke. Tapi kalau di bahasa Korea, mau pakai mau enggak juga boleh. 어디에 있어요? gitu. 화장실이 어디에 있어요? Atau 화장실이 어디 있어요? Biasanya kalau orang Korea, dia cepat jadinya 화장실이 어디 있어요? Gitu. Oke. 화장실이 어디 있어요? Jawabnya gimana? Misalnya kita mau bilang
Toiletnya ada di sebelah kiri. Tadi kiri 왼쪽. berarti jawabnya 화장실이 어디에 있어요? 화장실이 왼쪽에. Gitu. Jadi si yang kosong itu isi sesuai arahnya atau sesuai tempatnya. 왼쪽에 있어요. Gitu. Ada di sebelah kiri. Atau misalnya ada di sebelah kirinya taman. Gitu. Ada di sebelah kirinya taman. Tadi taman itu coba kita lihat lagi 공원, ya kan? 공원. Berarti tinggal tambahin kata 공원 di depan. Sebelah kiri taman. Berarti 공원 왼쪽에 있어요. Kayak gitu. 화장실이 어디에 있어요? 공원 왼쪽에 있어요. Ada di sebelah kiri taman. Seperti itu. Oke. Atau misalnya menanya di apa lagi tempat-tempatnya. 편의점 misalnya. Convenience store ada di mana? Gitu. Convenience store ada di mana? Berarti 편의점이 어디에 있어요? Ada di samping toko. Ada di samping toko. Tadi samping, yo. Berarti kage, gitu kan, tokonya dulu. Kage 옆에 있어요. kage 옆에 있어요. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya mau nanya, ini kita udah nggak ada hubungannya sama arah-arahan lagi ya. Kita masih pakai isoyo, tapi menanyakan ketersediaan barang. Misalnya kalian mau beli sesuatu, terus nanya, ada tas nggak ya di sini gitu? Ada misalnya beli makanan juga, ada bibimbap nggak di sini kayak gitu. Biasanya awalannya pakai kata ini, 혹시. 혹시 ini artinya kira-kira. Kira-kira di sini ada ramen nggak ya? 혹시. Di sini aku ambil contohnya topi, moja. Terus masih pakai kata 있어요. Oke? 혹시 모자가 있어요? Kayak gitu. Jadi si subjeknya adalah topi, ya kan? Ada topi nggak? Jadi subjeknya adalah topi, di belakang topi kita pakaikan tadi i atau ka. Kita pakaikan ka karena sebelumnya itu huruf vokal. 혹시 모자가 있어요? Kira-kira ada topi nggak? Gitu. 혹시 모자가 있어요? Kalau jawabannya ada, berarti 네, 있어요. Iya, ada. Kalau nggak ada, bukan 네, tapi 아니요. Tidak. 없어요. Tidak ada. Jadi lawan kata 있어요 itu 없어요. Lawan kata 있다 itu 없다. Gitu. 네, 있어요. atau 네, 있습니다. 아니요, 없습니다. 아니요, 없어요. Gitu. Oke, itu untuk menanyakan ketersediaan barang. Seperti itu. Kemudian, kalau mau nunjuk barang ya guys ya, mau menunjuk barang. Kalau tadi kan nunjuk tempat ya, 여기, 거기, 저기. 여기에 있어요, ada di sini. 거기에 있어요, ada di situ, kayak gitu. Kalau ini menunjuk barang. Oke. Mau bilang ini sama itu. Ini, igo, atau igot. Apa sih bedanya? Nggak ada. Sebenarnya kata aslinya itu igot. Ya. Ini, igot. Tapi orang Korea biasanya menghilangkan si iot yang di bawah, s yang di bawah. Jadi cuma igo. Igo, atau igot, ini. Kemudian itu, 그거, atau 그것. 그거. Sama ada itu lagi.
jogo atau jogot. Dan apa bedanya itu yang tengah sama itu yang bawah? Apa bedanya gego sama jogo? Oke. Bisa dilihat di gambar ini ya, guys. Jadi kalau ini ego, barang yang kita maksud itu berada di dekat kita sebagai pembicara. Atau barangnya mungkin lagi dipegang. Kayak gini, dia megang apel, berarti dia bilang ke barangnya ego, ini. Kalau barangnya ada di dekat lawan bicara kita, atau lagi dipegang sama lawan bicara kita, berarti kita bilangnya 그거, itu. Terus kalau misalnya barangnya itu hanya ada di bayangan, pembicara dan lawan bicara. Kita bilangnya tetap 그거, 그것. Itu. Oh iya, yang itu ya, yang itu. Tapi barangnya nggak ada, cuma lagi ngomongin barang itu gitu. Terakhir, kalau misalnya barangnya ada tapi jauh dari pembicara maupun lawan bicara, itu kita nyebutnya jogo. Jogo. Oh itu tuh, yang itu tuh. Ah, jogo. Oke? Jadi, 이거, 그거, 저거. Oke? Terus, si igo, gego, jogo ini kan kata ganti benda ya. Maksudnya kita mau bilang, misalnya aku lagi megang aku lagi megang handphone, terus aku bilang, oh ya ini kemarin jatuh, igo. Tapi kalau misalnya aku mau bilang handphone ini gitu, kita sebut barangnya, tapi kita bilang ini juga gitu kan. Handphone ini, this handphone gitu. Kalau di bahasa Korea, itu go-nya bisa diganti pakai nama barangnya. Jadi igo ini, terus go-nya hapus. Handphone. Handphone ini. Gitu. Ini ya, bisa kalian baca go atau got merupakan kata ganti benda yang artinya tuh something gitu, suatu hal, suatu benda. Jadi go atau got-nya bisa diganti sama nama bendanya. Misalnya mau bilang, ini harganya berapa? Kan berarti igo. Berapa? Itu bahasa Koreanya 얼마예요? 이거 얼마예요? Tapi kita mau bilang disebut gitu si barangnya. Tteokbokki namanya. Mau beli tteokbokki. Tteokbokki ini berapa? Berarti i tteokbokki, bukan igo lagi. 이 떡볶이 얼마예요? Kayak gitu. Itu enak nggak? 그거 맛있어요? 맛있어요 itu enak. Gitu. Nanya ya. Itu enak nggak? 그거 맛있어요? 라면 itu enak nggak? 그러면 맛있어요? Gitu. Jadi kita bisa mengganti si go atau got-nya pakai nama benda yang kita maksud. Ya gitu. 이거 얼마예요? 이 핸드폰 얼마예요? Oke. Seperti itu. Lanjut. Nah, terus kalau misalnya mau beli sesuatu, terus kita mau beli makanan, biasanya di rumah makan nih. Di rumah makan atau di tempat jajan street food gitu ya. Mau bilang, mau beli ini satu. Nah, kita masuk ke angka. Ini, igo, terus satu, hana. Terus pakai kata 주세요, tolong. 이거 하나 주세요. Tolong yang ini satu gitu. Tolong satu yang ini. Saya mau ini satu. 이거 하나 주세요. Atau mau bilang, tolong ramyonnya satu. 이 라면 하나 주세요. Atau 이 김밥 하나 주세요. Kayak gitu. Kan aku mau belinya 2, mau belinya 3. Oke, berarti
Nah, ini ya guys. Angka. Jadi angka di bahasa Korea itu ada 2 macam. Yang pertama ada angka asli bahasa Korea, sama yang kedua itu ada angka yang diambil dari bahasa Cina. Oke, dari bahasa Cina. Pertama kita bahas dulu yang angka asli bahasa Korea yang tadi ya. Ada 이거 하나 주세요. 하나. Ini kalian juga pasti sering dengar di drama. 하나, 둘, 셋 gitu kan. Ini adalah angka asli bahasa Korea. Ada yang mau bantuin aku baca dari 1 sampai 10? Tapi aku nggak masukin romanisasinya ya. Jadi kalian harus baca hangulnya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Kak siapa ini? Kak Devi muncul nih, tiba-tiba muncul di atas. Kak Devi mau coba, Kak Devi? Halo? 여보세요? 거기 있어요? Nggak ada? Siapa lagi dong? Kak... Masa Kak Iren lagi? Kak Iren mau coba lagi, Kak Iren? Boleh, kalau mau. Boleh. Iya, soalnya yang lain kayaknya masih malu-malu ya. Jadi aku minta Kak Iren aja. Coba bantu aku baca dari angka 1 sampai 10. Oke. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. Satu lagi. Satu lagi. 10. Bis Ahok. Kak Iren tiba-tiba menghilang. Lalu, no, ini nih, yang ini. Kalau ship itu angka Cina. Ini, coba baca hangulnya. Masih ada, Kak Iren? Ini yol ya. Ini yol. Terus tadi ada sedikit kekeliruan. Oke, jadi aku bacain aja. Hana, 1, dul, 2, set, 3, net, 4, 다섯, 5, 여섯, 6, 일곱, 7, 여, yang dibaca ini til atau bioknya? Huruf R atau huruf B-nya? Coba. Ada yang tahu? Kalau misalnya nggak mau on mic, boleh di chat aja ya. Huruf realnya atau huruf bioknya? Huruf Real. real, huruf 맞아요. realnya, Sen. Realnya. 맞아요. Tadi yang disebut itu huruf realnya, yang awal. Jadi ini bacanya yodol, gitu ya. Bukan yodok. Yodol. Ahok, 9. Oke, ahok, 9. Baru 10, yol. Ini angka asli bahasa Korea. Goyuwo, susah. Susah tuh angka ya. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ini fungsinya adalah untuk berhitung gitu kan, makanya kalau orang foto hana dul set gitu. Terus untuk mengungkapkan usia atau umur, ya kan, usia atau umur. Kemudian untuk menghitung jumlah sesuatu, misalnya ada berapa orang? Oh 3 orang, 4 orang, 5 orang. Mau beli berapa buah? 9 buah, 10 buah, 3 buah, kayak gitu. Mau berapa gelas? Oh 5 gelas, kayak gitu. Itu fungsi Kak asli bahasa Korea. Oke, Hanado Setnet ini.
Terus penggunaannya, karena dia pun lebih terbatas ya, dia tuh hanya sampai angka 99 aja digunakannya. Jadi kalau misalnya angkanya udah 100 ke atas, dia pakai angka yang satu lagi, yang ini. Angka dari bahasa Cina. Han Cao Susah. Yang tadi, Goyuo Susah. Yang ini, Han Cao Susah. Gitu. Nah, ini yang tadi Kak Iren bilang angka 10 itu ship, itu ada di sini ya. Gitu. Mazayo Kak Iren. Tiba-tiba ngechat. Tiba-tiba hilang. 괜찮아요. Tuh. Jadi, beda ya. Kalau 10 yang angka asli Korea, itu yang Yol tadi. Oh ya, sama satu lagi. Tadi itu angka asli bahasa Korea, Hanaduset, ini untuk menghitung jam. Tapi jam juga itu tuh jamnya pakai angka Korea, menitnya itu pakai angka Cina ini. Saya pusing dong. Ya, kalau dibayangin awal-awal mungkin kayak, ih pusing banget makinnya gimana. Tapi kalau misalnya kalian memang belajar lebih lanjut gitu ya, itu akan mudah kok. Apalagi kalau udah hafal gitu, 1 sampai 10. Ada yang mau bantu aku baca lagi angka 8 bahasa Cina? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, Kak Ava. Ngacung ya, Kak Ava. Ya, nyoba ya, Sam. Oke. Il, il, i, samsa, o, yuk, chil, bal, 구, 십. 오케이, 잘했어요. 발음도 좋아요. bagus ya pelafalannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Sam kayaknya lebih gampang yang ini ya, yang angka 8 bahasa Cina ya. Tuh, karena dia lebih pendek kan. Makanya di Koreanya pun, selain pengucapan yang tadi aku sebutkan, itu sisanya pakai angka Cina. Kayak mengucapkan tanggal, bulan, tahun, kemudian mengucapkan apa lagi ya, nomor rumah, nomor HP, gitu, nomor-nomoran, gitu kan, itu pakai bahasa Cina ini. Dan yang lebih besar dari 100. Sudah dipastikan untuk menghitung uang pun itu pakai angka bahasa Cina ini, si Il Isamsa ini. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli sesuatu, terus mengucapkan angkanya, jumlahnya, pakai yang tadi ya, yang goyo. Mau beli kimbap, mau beli kimbap, makanan Korea, kan? Kimbap dul juseyo, gitu. Tolong kimbapnya 2, gitu. Kamu mau bilang, tolong baju yang ini, gitu kan? Iot. Tadi kan pakai igot, berarti iot. Gotnya ganti pakai baju. Iot dul juseo gitu. Tolong baju yang ini 2 gitu. Kayak gitu. Jadi menyebutkan jumlah barang itu pakai hana dul setnen. Sisanya kayak hari, tanggal, uang pun pakai il-i samsa. Oke, kita lihat uang Korea ya. Nah, ini dia. Hangguk won, ya kan? Mata uangnya Korea itu won. Ada 4 uang kertasnya. Ini yang paling rendahnya dari bawah ya guys ya. Jadi lihatnya dari bawah. Ada 1.000, 5.000, 10.000, sama 50.000. Oke, kita lihat dulu puluhan, ratusan ya dalam bahasa Korea masih pakai si angka yang Cina tadi. Tadi kan sampai 10 ya, puluhan itu ship gitu. 100 itu page. 1.000 itu chon, 10.000 itu man. Jadi ship, page, chon, man. Sampai 10.000 gitu. Kalau 100.000 gimana, Sam? Oke, karena
mata uang Korea itu cuma sampai 10.000 ya, sampai 10.000. Jadi ketika mau bilang 100.000, itu 100 Hek ditambah 10.000. Hekman. Bacanya Bengman, karena giok ketemu M. Ada tajwid. Bengman. Gitu, 100.000. Sejuta berarti sejuta gimana? Sejuta berarti chonman. Gitu. Sorry. Kok salah. 죄송합니다, 여러분. Salah. Tadi 10.000 itu man, 100.000 itu berarti 10 tambah 10.000. Jadi nolnya nih digabung. 10 sama 10.000. 10만 gitu. Oke. Sejuta baru pengman. Nah, 10 juta baru 1,000.000. Kayak gitu. Jadi cuma sampai man aja ya. Apa namanya, kan kalau kita ribu gitu ya. Kalau di Korea tuh 10.000 gitu. 10만, 100만, 1,000.000. Kayak gitu. Nah, untuk mata uangnya sendiri ada 1.000 won, 1,000 won, ada 5.000 won. Tadi 5 itu O ya kan, 1, 2, 3, 4, O. 5,000 won. 10.000, nah, itu man won. Ini kan, man, 10.000. Man won. 50.000 berarti O man won. 50.000 Oman won. Berarti kalau mau bilang 50.000 rupiah, ya udah tinggal ganti wonnya pakai rupiah. Oman rupiah. Kayak gitu. Oke. Aman nggak sampai sini? Itu ya perbedaannya angka asli bahasa Korea dan angka yang berasal dari bahasa Cina. Begitu. Terus kalau uang gini kita pakainya pas kapan? Tentu saja saat transaksi ya, ya Robin. Ini aku ada percakapan. Ceritanya saya mau membeli bibimbap. Ada yang tahu bibimbap? Ada yang udah pernah makan bibimbap? Tapi aku nggak tulis artinya ya. Jadi aku mau 2 orang membacakan ini, dikit kok ya. Membacakan ini, terus coba artikan. Kira-kira apa ya artinya? Gitu. Ada yang mau coba? Ya, aku mau 2 orang. Aku mau 2 orang. Jangan takut salah ya, guys. Kita di sini. Ini Kak Ava masih ngacung. Berarti malu ya, Kak Ava ya. Kak Ava dan Kak Citra. 좋아요. Kak Ava dan Kak Citra. Coba Kak Ava yang pertama ya. Terus setelahnya Kak Citra. Coba. 오케이. 이 해보세요. 비빔밥, 오케이. 이 비빔밥은 얼마예요? 요쪽 원이에요. 그럼 오케이. 비빔밥 둘 주세요. 네, 잠깐만 기다려주세요. Oke, 잘했어요. Kak Citra, tadi mikrofonnya aku jadi ingat itu, tahu gak sih yang Indo Atus? Kenapa sih? Yang suara alien. Seperti itu kedengarannya, tapi nggak apa-apa. 좋아요. 발음 좋아요. Ada yang mau coba mengartikan? Ada yang mau coba mengartikan? Tadi yang udah disebutkan, 이 비빔밥은 얼마예요? 6,000원이에요. 그럼 비빔밥 2 주세요. 네, 잠깐만 기다려주세요. Ada yang mau coba mengartikan percakapan tadi? Ayo. Gak apa-apa, tebak aja. Kak Ava lagi? Ya udah, gak apa-apa. Coba Kak Ava. Coba lagi ya, Sam. Bibimbap ini harganya berapa? 6.000 won. Oke. Bibimbap 2, please. Baik. Tunggu ya. Sebentar. 잘했어요. 잠깐만 기다려 주세요. 잠깐만 ini artinya sebentar. 기다려 ini artinya tunggu.
Juseyo ini artinya tolong. Jadi tolong tunggu sebentar. Ya, tolong tunggu sebentar. Seperti itu. Oke, 여기까지 질문이 있어요. 질문 itu pertanyaan. 있어요? ada pertanyaan? 혹시 kira-kira 질문이 있어요? 여러분? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Kalau tidak ada, kok ada mini quiz? Seperti yang tadi ya. Oke. 지금 어디에 있어요? Ada di mana sekarang? Ada di mana sekarang? Ada yang mau jawab? Ini berdasarkan gambarnya. Apakah jawabannya A, B, atau C? B. Oh, 잘했어요. Apa tuh yang B? Coba baca. 공원, taman. Ayo. 공원. Tepat. Kalau yang A, apa yang A? Yang A apa yang A? Ada yang tahu A apa tadi? Ayo, yang A apa? Apotik. Ayo, apotek. Gimana bacanya? Aduh, salah ketik lagi. Ini harusnya ya guys ya. Tadi aku typo. Ini Yakob. Oke, Yakob. Kalau yang C? Yang C apa ini yang C? Agak panjang. Stasiun Ada yang ingat nggak? kereta ya? Oke, 맞아요, Kak Ami. 지하철역. 지하철역. Stasiun kereta bawah tanah. Stasiun subway. Gitu. Oke. Apa nih? Oke. 있어요? 그럼 sekian materi tentang traveling. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak seputar materi tadi? Gak apa ya? Kalau misalnya masih ada yang kepo-kepo. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya, Rabun? 혹시 질문이 있어요? 없어요? Ada? Udah pada paham semua? Halo teman-teman, buat yang mau nanya bisa langsung nanya di kolom komentar aja ya, biar langsung dijawab sama Samnya. Oke, sambil mungkin nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku ada pertanyaan nih buat Safira Sam. Jadi yang pertama aku ada kepo sedikit nih, kira-kira apa ya yang harus kita katakan misalnya kalau misalkan kita itu mau cari makanan yang halal gitu. Terus kita tuh mau tanya kayak apakah makanan ini halal gitu. Nah, itu kira-kira bertanya bahasa Korea gimana ya, Sam? Oke. Makasih Kak Gabriel pertanyaannya. Iya ya. Kalau di sana kan kita bagi yang muslim ya, pasti takut juga karena di sana tidak ada logo halal. Jadi untuk bertanya, apakah makanan ini, ya berarti ada i-nya ya guys yang tadi kita pelajari. Terus kemarin ada yang tahu apa itu bahasa Koreanya makanan? Kemarin kalau nggak salah ada yang tahu deh. Amnyosu sama shik. Makanan tuh umsik. Jadi kalau misalnya mau nanya, makanan ini halal nggak? Atau ada makanan halal nggak di sini? Gitu. Ya kan? Umsik. Kalau misalnya ini makanannya udah ada ya, terus nanya, umsik halal iyeyo? Gitu. Halal iyeyo? Biasanya gitu. Atau ada makanan halal nggak? Opsi. Halal umsik. Jadinya halal umsik. Gitu. Makanan halal. Halal umsiki 있어요. Kayak 있어요 tadi. Halal umsiki 있어요. Gitu.
Biasanya di kota-kota besar kayak di Seoul gitu ya, di Busan. Karena udah banyak ya, udah banyak traveler yang ke sana. Ketika kita nanya halal 음식이 있어요, mereka udah langsung nge. Oh, makanan halal tuh yang nggak pakai babi, nggak pakai alkohol kayak gitu. Mereka pasti langsung tahu. Jadi tanya aja, halal 음식이 있어요? Atau igo, yang tadi ya, igo, halal이에요? halal이에요? Kayak gitu. Oke? Oke, aman Udah Kak. terjawab? Terus udah terjawab, aman banget. Nah, terus mau ada pertanyaan lagi nih sedikit masih seputar tentang halal-halal nih. Nah, kira-kira itu gimana ya tulisan Hangulnya buat halal? Mungkin bisa dijelasin sedikit kira-kira nih cara penulisan Hangul yang benar buat halal tuh kayak gimana? Soalnya kan kalau misalkan kita traveling ke Korea itu kita butuh tahu nih kira-kira memastikan makanan yang halal untuk yang muslim itu kira-kira gimana gitu Kak. Oke, Samta. Berarti penulisan halal ya. Ayo, gimana nih? Halal. Ini aku tulis di sini ya, yang kosong. Halal. Ini berarti ha, terus ada realnya di bawah. Terus ingat kalau mau bikin L di tengah itu tulis real lagi. Halal, terus real lagi. Halal. Kayak gini. Halal. Oke. Tapi biasanya sih karena udah banyak ya traveler yang ke Korea gitu dari mancanegara, pasti ada tulisan pakai romanisasinya. Kalau saya ini makanan halal atau enggaknya ditulis, biasanya. Tapi kalau misalnya nggak ditulis, ya itu tanya aja. Opsi igo halal이에요? Gitu. Seperti itu. Oke. Oke Kak. Aman? Oh iya Kak, aman banget. Nah, terus itu di kolom komentar ada yang nanya nih. Jadi Nabila nanya, Kak mau tanya, semisal stasiun bawah tanah bahasa Koreanya apa ya Kak? Karena biasanya kalau traveling itu banyak yang tanya ini gitu. Mungkin dari Kakak bisa dijawab. Oke, ini tadi ada ya. Ada nih tadi. Stasiun bawah tanah, stasiun subway. 이거 지하철역. subway-nya 지하철, stasiunnya 지하철역. Seperti itu. Tapi kalau misalnya udah di sana, udah di Koreanya langsung, itu 지하철nya tinggal diganti ya sama nama daerahnya. Jadi stasiun bawah tanah yang ada di daerah situ. Misalnya kita mau ke stasiun subway-nya Gangnam, berarti namanya Gangnam-yok. Gangnam-yok. Jadi yok ini station, stasiun. Seperti itu. Apakah terjawab Kak Nabila? Aman? Oke, kayaknya udah aman ya Kak Nabila. Oke. Kalau gitu karena tadi kita udah bareng-bareng belajar bareng sama Safira Sem dan bareng sama teman-teman yang lain juga, mungkin kita bisa sudahi dulu kelas hari ini gitu. Nah, sebelum kelasnya berakhir, ada baiknya buat kita foto bareng dulu nih. Nah, buat teman-teman Yose yang belum on cam, bisa on cam sekarang yuk, biar kita bisa foto bareng gitu. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa langsung nyalain aja kameranya biar kita bisa foto bareng. Bentar, kita tunggu-tunggu teman-teman yang lain buat on cam dulu ya. Yuk yang belum on cam, kita on cam terus kita foto bareng-bareng. Oke, karena kayaknya udah segini aja. Mungkin bisa yang lain on cam dulu biar kita lebih ramai lagi foto barengnya. Oke, udah aman semuanya.
Oke, kalau gitu sekarang kita bisa langsung foto bareng aja ya. Kita foto bareng teman-teman, bisa pose bebas, pose apa aja. Yuk, 3, 2, 1. Lagi, saya lagi. 3, 2, 1. Oke, makasih ya buat semua teman-teman yang udah on cam. Nah, makasih banyak juga kita ucapkan buat Kak Safira yang udah berbagi ilmu nih hari ini. Nah, teman-teman besok jangan lupa kalau misalkan besok itu kita masih ada pertemuan terakhir yang nggak akan kalah seru nih dari hari ini dan juga hari-hari sebelumnya. Nah, terus ada informasi tambahan nih. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa, bisa banget buat kepoin Teyang Culture. Karena Teyang Culture itu punya 4 layanan bahasa, yaitu ada bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Pokoknya benar-benar lengkap banget. Nah, mau belajar online atau offline itu juga bisa. Terus belajar private atau bareng-bareng sama grup itu juga bisa banget. Nah, buat teman-teman yang mau kepoin, langsung aja silakan bisa cek Instagram mereka di @teyang_culture ya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman Yorsay yang udah join tadi, jangan lupa buat mengisi link presensi yang udah dibagikan di kolom chat oleh Yormin ya. Nah, jadi jangan lupa nih buat isi presensinya karena sertifikatnya itu cuma dikasihin buat kalian semua yang udah ngisi link presensi. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk isi link presensinya ya. Nah, kalau gitu makasih banyak sekali lagi kita ucapkan buat Sobat Yorsay dan juga tentunya Kak Safira yang udah mengikuti acara kelas Bahasa Korea di hari ketiga ini. Nah, besok kita masih ada satu kelas lagi, jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kelas besok juga nggak kalah seru. Nah, sekian dari aku, sampai jumpa besok hari ya. Bye-bye. Annyeong.